Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 11 MIPA 6, mata pelajaran fisika. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan mesin pemanas Carnot dan entropi pada hukum 2 termodinamika. Mesin Calor atau yang biasa kita sebut juga dengan mesin Carnot. Mesin ini merupakan alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Adapun dalam salah satu jenis mesin Calor Carnot, untuk mendinginkan suatu objek perlu adanya usaha agar proses tersebut dapat berlangsung. Artinya, energi kalor tidak dapat berpindah secara spontan dari benda dingin ke benda yang panas. Baik teman-teman, di sini kelompok kami punya contoh penerapan mesin pemanas Carnot, yaitu mesin diesel. Mesin diesel sendiri dikenal karena tenaga ketahanan dan efisiensinya yang sangat tinggi sehingga banyak kendaraan berat atau alat-alat berat yang menggunakan mesin ini. Mesin diesel memanfaatkan tekanan yang sangat tinggi untuk menghasilkan energi. Adapun komponen-komponen yang menyusun mesin diesel antara lain saluran masuk katup piston, saluran buang injektor, dan connecting rod. Pada umumnya mesin diesel bekerja dengan 4 langkah. Langkah yang pertama adalah hisap atau intake. Ditandai dengan bergeraknya piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Dengan kondisi katup masuk yang terbuka, bergeraknya piston ke titik mati bawah ciptakan tekanan udara yang rendah di ruang bakar sehingga tekanan atmosfer yang lebih besar terhisap masuk ke dalam ruang bakar. Langkah yang kedua adalah kompresi. Pada tahap ini, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan kondisi dua katup tertutup. Menyusutnya volume ruang bakar mengakibatkan udara mengalami kenaikan tekanan dari suhu. Yang ketiga adalah langkah pembakaran. Pada langkah ini, injektor akan mengeluarkan bahan bakar di ruang bakar. Tekanan dari suhu udara yang sangat tinggi akan mengakibatkan bahan bakar terbakar dengan sendirinya. Bahan bakar dengan jumlah tertentu akan terus dikeluarkan dan injektor hingga piston mencapai titik mati bawah. Selanjutnya yang terakhir adalah buang atau exhaust. Diawali dengan bergeraknya piston ke titik mati atas diikuti dengan terbukanya katup buang menyebabkan udara sisa pembakaran yang keluar. Teman-teman, jadi itu tadi adalah keempat langkah bagaimana cara mesin diesel bekerja, yang itu dapat kita simpulkan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah dengan cara hisap, yang kedua yaitu kompresi, yang ketiga yaitu pembakaran, dan yang terakhir yaitu pembuangan. Mungkin itu contoh penerapan dari mesin pemanas Carnot. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang entropi. Entropi dapat diartikan sebagai ukuran ketidakteraturan. Dalam sistem tertutup, peningkatan entropi diikuti oleh penurunan jumlah energi yang tersedia. Makin tinggi entropi, makin tinggi ketidakteraturannya. Lalu entropi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah entropi pada proses temperatur konstan. Artinya di sini jika suatu sistem pada suhu mutlak mengalami proses reversible dengan menyerap sejumlah kalor. Artinya juga yaitu proses temperatur konstan adalah temperaturnya yang tetap. Lalu yang kedua yaitu entropi pada proses temperatur berubah. Artinya jika suatu sistem pada suhu mutlak mengalami proses irreversible dengan menyerap sejumlah kalor, yang artinya kebalikan dari temperatur konstan yaitu temperaturnya yang selalu berubah-ubah dan prosesnya yang irreversible. Kita ke contoh penerapannya. Salah satu contoh konkret dari penerapan entropi hukum 2 termodinamika yaitu ketika kita ingin memanaskan air yang mendidih. Jadi selama ditempatkan pada panci yang ditaruh di atas api, kalor yang ditambahkan akan membentuk energi kinetik yang dapat mempercepat molekul yang ada di dalam air. Apabila sumber panas dipindahkan, maka air akan secara bertahap mendingin hingga serupa dengan suhu kamar. Peristiwa tersebut disebabkan oleh entropi, sebab molekul air memiliki kecenderungan menggunakan akumulasi energi potensial dan melepaskan panas. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pelepasan panas, energi potensial berubah menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, jika kita ingin memanaskan air yang mendidih, kita masukkan air ke dalam panci dan kita tutup menggunakan tutup pancinya, yang itu berguna sebagai penerapan dari
entropi pada hukum 2 termodinamika. Oke, baik teman-teman semua. Jadi bisa kita simpulkan bahwa contoh-contoh penerapan dari mesin pemanas Carnot atau mesin pendingin Carnot dan entropi pada hukum 2 termodinamika itu sesuai dengan bunyinya, yaitu kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Penjelasan tersebut bisa kita kaitkan juga terhadap salah satu contohnya tadi, yang pertama yaitu mesin diesel ataupun juga dalam panci yang saat kita ingin memanaskan air. Penjelasan itu yang pertama, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari satu reservoir dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Kemudian yang kedua, yaitu tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir yang mempunyai suhu rendah dan memberikannya ke reservoir suhu tinggi tanpa usaha dari luar. Dan penjelasan yang terakhir yaitu mesin yang bekerja di antara reservoir siklus T dan reservoir suhu T2 atau T1 sama dengan T2 memiliki efisiensi yang maksimum. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.